Semua. Syukur Alhamdulillah hari ini Jumat 15 Oktober 2021, SMA Afisena Cinere mengadakan kegiatan sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas kepada seluruh orang tua dan wali murid kelas 10, 11, dan 12. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas perkenannya lah kita dapat mengadakan kegiatan ini dan berjumpa dengan penuh kegembiraan meski secara virtual. Yang kami hormati Bapak Hadi Awalisa selaku Kepala SMA Afisena Cinere, yang kami hormati Bapak Ahmad Suhaili selaku Wakil Kesiswaan SMA Afisena Cinere, yang kami hormati Bapak Supriyono selaku Wakil Kurikulum SMA Afisena Cinere, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan Tenaga Kependidikan SMA Afisena Cinere, yang kami hormati Ibu Adri Prima Leili selaku Ketua Komite Sekolah beserta pengurus, serta Bapak Ibu orang tua dan wali murid yang telah bersedia memenuhi undangan virtual kami. Baiklah, untuk memulai kegiatan ini, mari bersama-sama kita membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, karena kegiatan ini diadakan secara virtual, kepada hadirin dimohon dengan hormat untuk mengaktifkan video selama kegiatan berlangsung dan menonaktifkan suara. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara kegiatan sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Avicenna. Ketiga, sambutan sekaligus paparan regulasi pembelajaran tatap muka terbatas oleh kepala sekolah. Keempat, penjelasan teknis kegiatan belajar mengajar pertemuan tatap muka terbatas oleh wakil kurikulum. Kelima, penayangan video simulasi protokol kesehatan pembelajaran tatap muka terbatas. Keenam, penjelasan tata tertib pembelajaran tatap muka terbatas oleh wakil kurikulum. Ketujuh, tanya jawab. Terakhir, penutup. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Avicenna. Hadirin dimohon untuk duduk tegap.
Acara selanjutnya, sambutan sekaligus paparan regulasi pembelajaran tatap muka terbatas oleh Bapak Hadi Awalisa. Kepada Pak Hadi, dipersilakan. Terima kasih Bu Ana. Slide PowerPoint-nya sudah tampak ya Bu Ana? Sudah Pak, sudah jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati. Perwakilan dari Badan Pengelola Sekolah, rekan dari RND, BPSPAP, yang kami hormati Ibu Ketua Komite SMA Avicenna Cinere beserta segenap pengurus, juga Bapak Ibu pengurus WOTK kelas. Tak lupa para orang tua maupun wali murid, Bapak dan Ibu dari kelas 10, 11, maupun kelas 12 IPA ataupun IPS. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, juga rekan-rekan guru. Alhamdulillah hari ini kami berkesempatan mengundang Bapak Ibu semua untuk melakukan sosialisasi terkait dengan pertemuan tatap muka terbatas. Ya, saya barangkali langsung saja kepada poin penyampaian tentang PTMT. Jadi nanti akan kami bagi menjadi 3 sesi. Yang pertama saya bicara tentang regulasi umum dan persiapan yang sudah kami lakukan. Kemudian nanti dilanjutkan dengan hal teknis di pembagian kelas, jadwal, dan seterusnya oleh wakil bidang kurikulum. Serta yang terakhir adalah tata krama dan tata tertib siswa selama berada di sekolah maupun PTMT terbatas oleh wakil bidang siswa. Berisik dong, ih. Baik, Bapak dan Ibu para orang tua, sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa barangkali ada sebagian dari Bapak Ibu orang tua bertanya kenapa untuk unit SMA berbeda dengan unit SD dan SMP yang ada di Cinere, atau bahkan barangkali kenapa SMA Avicenna Cinere ini agak berbeda penentuan waktu mulainya PTMT dibandingkan sekolah lain, tentu SMA di sekitar Cinere ataupun Depok, gitu ya. Jadi memang kami sebelumnya sudah menyampaikan melalui diskusi dengan pengurus komite hari Senin lalu tanggal 11 Oktober 2021, sudah kami sampaikan dasarnya, alasannya, dan beberapa poin yang akan kami sampaikan hari ini. Alhamdulillah semua sudah mendapatkan kesepemahaman dan persetujuan. Jadi memang berdasarkan perundangan pemerintah daerah beberapa tahun yang lalu, diputuskan untuk level SMA tidak lagi berada di bawah dinas kota, dinas pendidikan kota, tetapi langsung berafiliasi ke dinas pendidikan provinsi. Karena kita di Cinere masuk Depok, maka untuk SMA Avicenna Cinere afiliasinya langsung ke dinas pendidikan provinsi Jawa Barat. Sedangkan untuk TK, SD sampai SMP ini di bawah dinas pendidikan kota, dalam hal ini Kota Depok. Di sisi lain, di masa pandemi COVID-19 ini, regulasi tentang hal yang terkait dengan pandemi COVID seperti pembukaan sekolah itu semuanya terpusat kepada pemerintah kota. Dalam hal ini ada satuan tugas di Kota Depok. Jadi ada hal yang berbeda, gitu ya. Jadi urusan pembelajaran dinas pendidikan ke provinsi, tapi urusan COVID kita harus ke dinas kota. Nah, sehingga kalau SD SMP, Bapak Ibu melihat di SD SMP sudah mulai tanggal 4 Oktober melakukan PTMT karena memang ada edaran dari Dinas Kota Depok segera melakukan PTMT di tanggal 4. Sedangkan kalau kami di SMA dari Provinsi Jawa Barat baru dilakukan informasi atau sosialisasi di hari Kamis minggu lalu, kemudian diserahkan kesiapannya kepada sekolah untuk terlebih dahulu melakukan pendaftaran ke Kemendikbud. Jadi ada 3 hal yang saya sampaikan itu sebagai prolog awal Bapak Ibu agar menjadi pemahaman bersama kenapa kami baru melakukan sosialisasi hari ini dan juga PTMT di tanggal 18 atau hari Senin besok. Selanjutnya akan saya sampaikan tentang regulasi teknisnya, persiapan dan formulasi teknis.
Nah, kami sudah melakukan persiapan administratif ataupun persiapan sarana prasarana yang ada di sekolah. Kemudian yang tadi saya sampaikan, kalau kami di SMA, lingkup nasional, semua sekolah SMA, SMK gitu ya, mendaftarkannya di laman sekolah.data.kemendikbud.go.id/kesiapan belajar. Jadi semua orang tua sebenarnya ketika masuk ke dalam laman ini bisa mengecek bahwa SMA Avicenna Cinere statusnya sudah disetujui atau siap untuk melaksanakan PTMT. Kemudian yang kedua sudah mengirimkan berkas, kami sudah coba kirimkan semua berkas persyaratan ke Satuan Tugas COVID wilayah Kota Depok. Kemudian sudah pula memberikan penyertaan angket yang sudah diisi oleh Bapak Ibu semua, walaupun sampai hari ini masih ada beberapa orang tua di atas 10 tapi di bawah 15 orang dari kelas 10 sampai kelas 12 yang belum mengisi angket, sehingga kami belum mengetahui apakah mengizinkan atau tidak Ananda untuk ikut PTM terbatas atau PTMT. Kemudian yang terakhir pernyataan data vaksin warga sekolah. Warga sekolah maksudnya bukan cuma siswa, tapi juga guru dan juga tenaga pendidikan atau karyawan yang ada di SMA Avicenna Cinere. Alhamdulillah, perlu diketahui untuk rekan-rekan guru dan juga tenaga kependidikan, kami semua sudah melakukan vaksin, terkecuali ada beberapa rekan yang memiliki comorbid atau masih ada jeda ya karena penyintas sehingga ada jeda dilakukan vaksin menunggu 3 bulan. Tapi kalau hal lain, insya Allah semuanya sudah dilakukan vaksinasi sebanyak 2 kali atau 2 dosis. Ini alur pendaftaran yang perlu diketahui bersama Bapak Ibu yang sudah kami lakukan. Artinya kami tidak serta-merta berani melakukan PTMT karena cukup ketat seharusnya gitu ya. Kalau ada sekolah yang sudah membuka, harusnya para orang tua juga wajib untuk mempertanyakan regulasinya gitu, apakah sudah melakukan monitoring atau evaluasi dari dinas setempat atau belum, kemudian bagaimana penyiapan fisik ataupun teknis. Itu semua sudah kami lakukan dari mengisi instrumen, kemudian juga ada approval, ada pengajuan izin yang tadi saya sudah sampaikan, di webnya sudah keluar, kita sudah disetujui, kemudian kami sudah laporkan kembali, ada pengecekan status hingga akhirnya laporan. Nah, kalau laporan kami menunggu di hari Senin selama 1 minggu 2 minggu baru kami sampaikan dari evaluasi yang sudah berjalan. Persiapan teknis yang sudah kami lakukan terkait dengan sarana prasarana, pertama ketika siswa masuk sudah kami siapkan wastafel, ada 4 di gerbang ketika sudah masuk gitu ya, itu posisinya berhadapan dengan petugas yang nanti akan melakukan pengecekan suhu tubuh. Jadi memang akan ketika siswa masuk terlebih dahulu yang melakukan proses pemeriksaan adalah security. Jadi karena seluruh siswa ketika masuk area sekolah itu diharapkan mengenakan sweater ataupun jaket, terutama yang menggunakan moda transportasi umum atau ojek online gitu ya, ataupun dia yang kelas 12 sudah memiliki SIM kemudian dia menggunakan motor sendiri, itu kami harapkan wajib menggunakan jaket atau sweater, dan ketika masuk area sekolah jaket atau sweater tersebut sudah dilepas, dimasukkan ke dalam tas khusus, dan tas tersebut bisa dimasukkan ke dalam tas yang mereka bawa yang lebih besar. Itu dilakukan oleh security baru masuk ke sekolah. Nah, kalau ada siswa yang diantar oleh orang tua dengan motor pun kami berharap menggunakan jaket, kecuali diantar dengan mobil, itu bisa langsung cuci tangan. Setelah cuci tangan ada pengecekan suhu. Kami sudah tambahkan standing termometernya, jadi siswa nanti pengecekan suhu sendiri. Tadi pagi sudah kami jelaskan panjang lebar ke seluruh siswa, kemudian dia akan menyebutkan nama dan berapa suhu dia saat itu, kemudian nanti akan dicatat oleh security, baru akan masuk menemui guru piket, kemudian disalam dengan namaste dan diarahkan langsung menuju kelas. Ya. Hand sanitizer itu juga sudah disediakan di setiap depan ruang kelas. Ya, nah, kalau wastafel memang ada di bawah, ada 4, kemudian di setiap toilet ada, di lapangan kami juga menyediakan wastafel, walaupun sampai saat ini prokesnya, SOP-nya belum boleh dilakukan aktivitas fisik dan penggunaan lapangan. Kemudian penyediaan wadah sabun cair ini juga sudah diadakan ya, disediakan di setiap wastafel maupun toilet.
Refillnya juga semua sudah. Dan ketika selesai pembelajaran PTMT, maka semua ruangan termasuk ruang guru itu dilakukan sterilisasi dengan penyemprotan disinfektan oleh tim CS. Jadi kalau di kami disebutnya CS itu cleaning service ya Bapak Ibu, bukan customer service gitu ya. Kemudian penyediaan masker cadangan untuk warga sekolah, artinya kalau siswa dan guru membawa masker dari rumah yang 3 layer dan cadangannya di tas. Tapi kalau dia lupa bawa cadangannya, maka kami menyiapkan di ruang UKS. Jadi ada 3 ruang persiapan, ada ruang UKS, maaf ada 2 maksud saya, ada ruang UKS dan ada ruang evakuasinya. Jadi kalau memang nanti ketika masuk screening itu dia dinyatakan sehat, kemudian baru berjalan 1 jam agak pusing, dikontrol oleh suster, oh ini hanya pusing, maka bisa masuk ke UKS. Tapi kalau ada gejala tambahan seperti demam, sakit tenggorokan, batuk, maka langsung dimasukkan ruang evakuasi khusus untuk dihubungi ke orang tua agar dilakukan penjemputan sesegera mungkin gitu ya. Nah, sehingga harapan kami sebelum hadir ke sekolah, seluruh orang tua bisa memandu siswanya mengisi self assessment. Tadi sudah kami sampaikan ke seluruh siswa. Jadi H-1 itu semua anak-anak itu mengisi self assessment yang nanti akan langsung mendapatkan feedback atau balasan by system. Jadi nanti ada resiko ringan, sedang dan berat. Kalau resiko ringan dan sedang itu biasanya direkomendasikan untuk hadir ke sekolah, kecuali yang resiko berat gitu ya. Ini semua sudah disiapkan. Kemudian untuk sarananya, tadi prasarana untuk sarananya karena memang di dalam SOP-nya itu ruangannya harus memiliki sirkulasi yang baik, maka kita menyediakan kipas angin. Nah, nanti akan saya sampaikan detailnya terkait dengan aktivasi untuk AC. Karena kita mulainya itu jam 7 pagi untuk PTMT, maka nanti dari pihak security sekitar setengah 6 pagi sudah menghidupkan semua AC kelas. Nah, ketika siswa hadir di sekolah dan masuk ke ruang kelas masing-masing sekitar jam 7, maka AC dimatikan dengan harapan ruangan sudah dingin. Dan karena anak-anak hanya plus minus 2 jam 40 menit, maka kondisi awal di 1 jam pertama barangkali masih kondusif, yang kedua nanti semua jendela karena dibuka dan juga pintu dengan kipas mudah-mudahan tidak mudah-mudahan tetap kondusif gitu ya pembelajaran di dalam ruangan yang ada, sembari kita melakukan evaluasi di tiap hari atau tiap minggunya. Di dalam kelas juga Bapak Ibu, siswa itu tidak bisa memilah atau mengatur posisi duduknya, karena memang sudah ada label di setiap meja nama siswa berdasarkan nomor urut. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian ada pen tablet, jadi karena kita blended learning bukan shifting, jadi tidak ada kelas pagi dan tidak ada kelas pagi kelas siang, tapi blended, artinya live streaming. Siswa yang hadir di sekolah saat itu dengan siswa yang ada di rumah pembelajarannya sama, gitu. Sehingga kita menggunakan pen tablet dalam menjelaskan. Kemarin kami coba dengan Glassboard, karena setiap kelas itu adanya Glassboard ya, bukan whiteboard, itu kurang jelas, maka kita sediakan pen tablet terkoneksi dengan proyektor dan juga aplikasi Zoom. Nah, ini ada speaker kelas dan lain-lain, ada webcam pastinya dan nah, ini data sebenarnya terus berubah. Karena tadi pagi kami sudah melakukan sosialisasi ke siswa, tadi juga baru ada beberapa laporan dari wali kelas bahwa ada orang tua yang misalkan sudah mengisi, yang tadinya belum mengisi, 10-15 orang tersebut, ataupun berubah. Jadi dari yang tadinya tidak mengizinkan, mungkin karena anak-anak tadi melihat daftarnya, oh ternyata banyak yang diizinkan, akhirnya dia memohon ke orang tuanya untuk diberikan izin. Sehingga data ini berubah ya Bapak Ibu dengan kondisi hari ini, dengan laporan hari ini. Cuma yang jelas di hari Senin tersebut kami dapat laporan bahwa dari 10 IPA ini yang diizinkan 94% atau 29 siswa dari 31, 10 IPS 1 22 siswa, 10 IPS 2 23 siswa, atau 100% mengizinkan, 11 IPA 21 orang atau 81%,
11 IPS 1 19 orang atau 82%, 11 IPS 2 20 orang atau 87%, 12 IPA 15 orang atau 65%, 12 IPS 1 22 orang atau 92%, dan 12 IPS 2 19 orang atau 76%. Yang tidak mengizinkan dari beberapa yang data kami terima, ada yang memiliki komorbid atau belum vaksin, atau juga ada anggota keluarganya yang saat ini terpapar. Kalau yang belum menentukan, belum memilih, nah ini kami terus melakukan pendekatan dan kami mohon dalam kesempatan ini juga para orang tua bisa segera mengirimkan angket yang sudah kami sampaikan beberapa minggu lalu agar kami bisa mengetahui data pastinya. Nah, ini regulasi yang tadi saya sampaikan di awal, kita mengikuti Perwal atau Peraturan Wali Kota Depok nomor 66 tahun 2021. Jadi karena namanya masih PTMT atau pertemuan tatap muka T terbatas, masih ada kata terbatas. Nah, kata terbatas ini saya memahaminya ada keterbatasan di dua ranah gitu ya. Pertama dalam hal pelayanan pasti masih dibatasi. Artinya ada regulasi dari Dinas Pendidikan, ada regulasi dari Satgas Covid yang mengikuti Perwal Kota Depok. Kemudian yang kedua ada terbatas dalam hal aktivitas pembelajaran di sekolah, gitu ya. Baik waktu dari segi hari atau waktu dari segi durasi lamanya berada di sekolah. Ini saya rangkum beberapa regulasi yang penting dalam Perwal nomor 66 tahun 2021. Jadi, saya tidak mencantumkan semuanya, hanya beberapa saja yang menurut saya itu penting. Di sini ada persiapan, harus dilakukan pelaksanaan persiapan, kemudian persiapan yang dimaksud ini orang tua harus menandatangani surat pernyataan, kalau kami memahaminya ini atau melaksanakannya dengan pembuatan angket, kemudian menyelenggarakan pembelajaran daring bagi siswa yang tidak diizinkan karena tidak dilakukan dengan dasar pemaksaan. Artinya Bapak dan Ibu ini bisa saja berubah. Ketika sekarang tidak mengizinkan, kemudian nanti dalam seminggu ternyata, oh sepertinya anak saya boleh deh diizinkan, itu bisa saja berubah dari angket. Yang terpenting para orang tua melakukan konfirmasi ke wali kelas. Atau sebaliknya, yang tadinya mengizinkan karena kondisi anaknya ternyata kurang sehat atau seperti apa, maka silahkan melakukan konfirmasi ke wali kelas, nanti wali kelas melakukan konfirmasi kembali ke Satgas Sekolah, Satuan Tugas. Sebelum PTMT harus dilakukan simulasi terlebih dahulu. Kami melakukan simulasi protokol kesehatan PTMT. Sedangkan untuk KBM PTMT atau kegiatan belajarnya, kami lakukan uji coba selama 1 minggu mulai hari Senin sampai hari Jumat besok, gitu ya. Nah, untuk simulasi nanti Bapak Ibu bisa lihat dari video yang akan kami tayangkan di akhir. Kemudian di bagian keduanya, pasal 4 ayat 1-nya, PTMT dilaksanakan dengan prokes yang ketat, artinya seperti masker saja, kita semua berharap semua warga sekolah, bukan cuma siswa, bukan hanya guru, tapi juga tenaga kependidikan, semua wajib mengenakan masker. Ini mohon izin kalau saya di ruangan dan hanya sendirian, gitu ya, saya buka masker, tapi kalau misalkan ada tamu satu pun, Bapak Ibu guru, apalagi kalau di ruang guru pasti tidak mungkin sendiri, wajib mengenakan masker, tidak boleh diturunkan atau ditaruh di dagu. Itu kita harap juga semua siswa melakukan hal yang sama. Kemudian 1 bulan pertama ini kami memahami dari Perwal tersebut bahwa akan dilakukan 2 fase. Pertama masa transisi, yang kedua masa kebiasaan baru. Masa transisi dalam Perwal atau peraturan wali kota tersebut adalah memperhatikan level yang ditetapkan Kota Depok, artinya level berdasarkan kecamatan. Nah, masa kebiasaan baru nanti ditentukan kebijakan atau regulasi terbaru dari Satgas Covid Kota Depok. Kami sih membuat formulasi, kemarin sudah kami sampaikan juga ke komite, selama 1 bulan ini memang mata pelajarannya hanya mata pelajaran khas jurusan atau mata pelajaran wajib UTBK. Seperti kalau IPA, jurusan IPA, fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. IPS, ekonomi, geografi, gitu ya. Kemudian sosiologi, matematika, bahasa Inggris. Nah, tapi kalau nanti di bulan kedua, kalau sudah ada perubahan dari Kota Depok, durasinya ditambah, mata pelajaran otomatis bertambah, maka insya Allah layanannya terus bisa maksimal. Kami sih baru dengar saja, kalau dari DKI sudah ada informasi selingan, walaupun belum resmi, Januari 2022, orang katanya sudah diberlakukan PTM. Mudah-mudahan Jawa Barat ataupun Depok juga sama. Ayat 4 poin C-nya,
Ini penting Bapak Ibu, yang tadi saya jelaskan terbatas dalam artian bahwa PTMT yang akan dilaksanakan sesuai perwal itu hanya dilakukan 2 hari dalam 1 minggu. Dan dalam 1 harinya itu hanya 120 menit. Nah, 2 hari yang dimaksud adalah di seling hari. Jadi Senin dan Selasa atau Rabu dan Kamis. Siapa yang masuk Senin Selasa, siapa yang masuk Rabu dan Kamis, nanti di setiap kelas itu dibagi 2. Kita berdasarkan absen. Absen 1 sampai setengah pertama itu disebut kelompok A, absen setengah dari tengah sampai akhir itu disebut kelompok B. Di minggu pertama kelompok A yang masuk Senin dan Rabu. Minggu kedua kelompok A gantian masuknya di Selasa dan Kamis. Jadi mereka akan mendapatkan mata pelajaran yang berbeda-beda dan ikut merasakan suasana hari yang berbeda. Khusus hari Jumat semua PJJ gitu ya. Nah, jadi ketika kelompok A misalkan hari Senin dia masuk, maka hari Minggu sore dia harus mengisi self assessment. Nanti langsung dapat jawaban resikonya ringan, sedang atau berat. Kalau dia resiko berat, sedang sakit misalkan, maka hasil forwardnya tersebut akan masuk ke satuan tugas dan akan dikomunikasikan ke wali kelas. Nah, ketika kelompok A ini masuk di hari Senin dan Rabu gitu ya, dia masuk perwalnya kan 2 jam ya Bapak Ibu. Itu perwalnya untuk TK, SD sampai SMP untuk di Kota Depok. Nah, untuk SMA kami kemarin sudah diskusi dengan komite, akhirnya kita lebihkan 40 menit agar tidak sia-sia siswa datang ke sekolah. Jadi siswa datang ke sekolah itu minimal mendapatkan 2 mata pelajaran. Karena kalau hanya 2 jam itu hanya mendapatkan 1 pelajaran. Jadi 1 jam pelajaran di dalam PTM adalah 40 menit. Sedangkan 1 jam pelajaran di dalam PJJ itu 35 menit. Jadi kelompok A datang ke sekolah jam 7 sampai 9.40. Nah, saat mereka di kelas dapat pelajaran matematika misalkan, yang di rumah pun dapat pelajaran matematika, live streaming. Kemudian, nanti selesai 9.40, maka ada jeda waktu 50 menit. 50 menit ini estimasi dari mereka pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah, dilanjutkan PJJ. Nah, ini yang kita harapkan bersama anak-anak masih bisa join gitu ya. Tadi juga saya sudah sampaikan ke siswa, bagi yang dari PTMT pulang ke rumah lanjut PJJ, ada toleransi, misalkan tidak on cam selama proses daring gitu ya. Silakan saja atau sambil dia makan, ya silakan. Yang penting izin ke guru yang sedang belajar. Ruang kelasnya juga sudah kami atur sedemikian rupa, jarak antar meja itu minimal 1 meter sampai 1,5. Juga memiliki sirkulasi udara yang cukup, tidak ada waktu istirahat. Jadi 2 jam pelajaran itu, 4 jam pelajaran maksud saya, 2 mata pelajaran langsung, tidak ada istirahat. Nah, di perwalnya tidak diperkenankan membawa bekal. Tapi kemarin kami sepakat dengan komite bahwa diperkenankan anak-anak membawa bekal, karena kita masuk jam 7 bisa jadi ada yang belum sarapan, tetapi sarapannya tidak di koridor, tidak di kantin. Gitu ya. Sarapannya di dalam kelas, di meja mereka. Karena kalau di meja sudah jelas tuh ada jaraknya, jaga jarak. Tapi kalau di koridor khawatir mereka berkumpul. Kami evaluasi dari ANBK kemarin, yang asesmen nasional, beberapa siswa hadir ke sekolah, tapi kami lihat agak berkerumun. Kemudian selama proses KBN tidak diperkenankan membuka masker, sudah tadi kegiatan olahraga, seni ekskul dan lainnya selama ini belum mendapatkan izin atau tidak boleh dilakukan di fase pertama. Nah, paragraf kedua bagian kepala dinas pasal 6 di situ ditulis ayat 3-nya, jika ada temuan siswa, ini jangan sampai terjadilah harapan kita ya. Kalau memang ada yang ternyata siswa itu terpapar, maka PTMT wajib diberhentikan selama 7 hari. Kami sudah tanda tangan MOU dengan kelurahan dan dengan Puskesmas Cinere. Jadi ketika ada hal-hal yang misalkan ada yang terpapar, karena ini virus kita nggak tahu terpaparnya apa pas pulang atau di jalan atau di sekolah, maka yang melakukan tracing itu dari Puskesmas. Nah ini Bapak Ibu, 50% kelompok A, 50% kelompok B. Kemudian
maksimal 2 hari dalam seminggu dan perlakuannya sama. Kemudian dalam setiap PTM terbatas mendapatkan 2 mata pelajaran dengan masing-masing 2 JP atau 3 JP. Perhitungan 1 jam pelajaran dalam PTMT 40 menit dan dalam PJJ itu 35 menit. Setelah PTM terbatas maka tetap dilakukan layanan PJJ sebagaimana mestinya dengan komunikasi yang baik ya antara siswa dengan guru yang mengajar saat itu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya hal teknis langsung ke Pak Rio. Dipersilakan Pak Rio. Oke, Pak Hadi. Mohon izin ya Bapak Ibu, saya menggunakan masker karena di ruangan ada lebih dari 1 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana, ada suaranya nggak? Ada Pak, terdengar kok. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Hadi, serta Bapak Ibu guru, di sini saya akan menjelaskan terkait pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Mohon izin Bapak Ibu ingin share screen. Yang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Hadi sedikit terkait pembelajaran di dalam kelas. Yang pertama, pembagian kelasnya yaitu 50% saat dilakukan PTM terbatas. Absen nomor urut 50% pertama ya kita sebut sebagai kelompok A. Absen nomor urut 50% kedua disebut kelompok B. Untuk masuk PTM terbatas maksimal 2 hari dalam seminggu dengan perlakuan seling hari. Nah, jadi nanti setiap siswa itu datang ke sekolah 2 hari sesuai dengan jadwalnya. Dalam setiap hari PTM terbatas, siswa akan mendapatkan sekitar 2 atau 3 mata pelajaran. Selama PTM, kalau kita jumlah totalkan, ada 4 jam pelajaran. Untuk durasi waktunya pada saat PTM itu sekitar 40 menit, kemudian pada saat PJJ yaitu 35 menit. Setelah PTM diberikan jeda waktu untuk istirahat dan kepulangan kurang lebih 50 menit. Setelah PTM itu tetap kita memberikan layanan PJJ sebagai mestinya, yaitu sesuai dengan jadwal. Ya, insya Allah jadwal akan saya kirimkan hari ini. Nah, jadwal dilakukan rotasi setiap minggunya. Misalkan di minggu pertama, kelompok A itu masuk di hari Senin dan Rabu. Kelompok B masuk di hari Selasa dan Kamis. Di minggu kedua, kelompok A masuk di hari Selasa dan Kamis. Kelompok B masuk di hari Senin dan Rabu. Masa transisi tadi yang disebutkan Pak Hadi, kita membuatnya 1 bulan pertama atau mengikuti informasi dari Kota Depok. Mata pelajarannya untuk PTM terbatas yaitu mata pelajaran KAS atau mata pelajaran yang di UTBK-kan. Contohnya kalau yang IPA, matematika wajib, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika peminatan, fisika, kimia, biologi, dan tes potensi skolastik. Nah, tes potensi skolastik di sini khusus untuk kuantitatif. Kemudian untuk yang IPS, mata pelajarannya ada matematika wajib, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sejarah peminatan, ekonomi, geografi, sosiologi, dan
tes potensi skolastik khususnya untuk yang kuantitatif. Kemudian kalau masa kebiasaan baru, yaitu bulan selanjutnya, nanti akan ditambah mapel yang lain. Dalam 1 hari pertama, peserta didik yang hadir ke sekolah untuk PTM terbatas, yaitu 50% dari seluruh siswa yang diizinkan orang tua. Dalam 1 hari, untuk guru yang datang kurang lebih sekitar ada 10 guru, kemudian dan guru piketnya kurang lebih ada 3 guru. Nah, berikut kelompok belajar untuk kelas 10 IPA. Kami masih membuka Bapak Ibu kalau misalkan ada perubahan, silakan mengisi link yang sudah diberikan melalui wali kelas. Kalau misalkan Bapak Ibu belum mengisi linknya, silakan bisa mengisi kembali. Nah, ini untuk kelompok belajarnya 10 IPA, ini untuk 10 IPS 1, nah, kemudian ini untuk 10 IPS 2, kemudian di sini ada 11 IPA, ini ada 11 IPS 1, ini untuk 11 IPS 2, ini untuk 12 IPA, ini untuk 12 IPS 1, dan ini untuk yang 12 IPS 2. Ya, berikut formulanya. Misalkan di hari Senin, yang PTM yaitu kelompok A. Nah, untuk kelompok B-nya belajar PJJ, yaitu belajar di rumah. Itu dari jam pertama sampai jam keempat. Nah, setelah PTM nanti akan ada jeda waktu kurang lebih sekitar 50 menit. Ini untuk istirahat dan pulang ke rumah masing-masing. Selanjutnya dari jam 5 sampai jam ke-9, kelompok A maupun kelompok B semuanya kita lakukan PJJ. Kemudian di hari Selasa, yang PTM adalah kelompok B, yang kelompok A adalah PJJ. Nah, itu dari jam pertama sampai jam keempat. Kemudian jam ke-5 sampai jam ke-9 semuanya PJJ. Kemudian di hari Rabu, yang PTM adalah kelompok A, kelompok B-nya adalah PJJ, itu dari jam pertama sampai jam ke-4. Kemudian jam ke-5 sampai jam ke-6 semuanya PJJ. Begitu juga untuk di hari Kamis, yang PTM adalah kelompok B, kelompok A-nya adalah PJJ, belajar di rumah, itu dari jam pertama sampai jam ke-4. Kemudian jam ke-5 sampai jam ke-9 semuanya PJJ. Untuk di hari Jumat, semua siswa atau semua kelompok ini belajar PJJ, jadi belajarnya dari rumah. Begitu juga untuk semua guru juga belajarnya dari rumah. Nah, berikut jadwalnya nanti yang akan saya kirimkan hari ini. Yang warna biru adalah mata pelajaran yang di PTM terbatas, yaitu ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian ada fisika, kimia, biologi, matematika peminatan, terus kemudian kalau ya IPS-nya ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika wajib, sejarah peminatan, ekonomi, geografi, sosiologi, dan tes potensi skolastik. Kemudian yang warna putih, nah ini untuk yang PJJ. Untuk pembelajaran kita mulai dari jam 7. Nah, dari jam 7. Kalau untuk di hari Senin selesai PTM-nya yaitu pukul jam 10.15.
Kemudian di hari Selasa, Rabu, dan Kamis masuknya jam 7, pulangnya jam 9.40. Kemudian dilakukan PJJ lagi, kita mulai jam 10.30. Ini jadwal untuk hari Selasa. Yang warna biru itu untuk yang PTM. Begitu juga untuk yang warna putih, itu untuk yang PJJ. Nah, untuk di hari Jumat semuanya PJJ. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hadi dan Pak Rio atas paparannya. Acara selanjutnya adalah penjelasan teknis kegiatan belajar mengajar pertemuan tatap muka terbatas oleh Bapak Ahmad Suhaili. Kepada Pak Suhail, dipersilakan. Pak Suhaili, belum terdengar suaranya, Pak. Pak Suhaili masih di mute, Pak. Ya, terima kasih. Mohon maaf tadi baru bisa di unmute. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Pak Hadi, Pak Rio, dan Bapak Ibu orang tua murid SMA Avicenna Cinere. Mohon izin ini saya sampaikan, mungkin tadi ada beberapa yang memang sudah sedikit diulas oleh Pak Hadi ataupun Pak Rio, tapi mungkin lebih lengkapnya akan saya sampaikan sekali lagi. Mohon izin saya juga menggunakan masker nih karena memang di dalam ruangan ada beberapa yang sedang bersama. Ya. Tata krama dan tata tertib KBM pembelajaran tatap muka terbatas tahun pelajaran 2021-2022 SMA Avicenna Cinere. Bab 1 protokol kesehatan, pasal 1 keberangkatan sekolah. Ya, sebelum berangkat ke sekolah, orang tua memastikan bahwa peserta didik dalam kondisi sehat, suhu badan normal, tidak batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan keluhan lainnya. Hal ini berlaku pula bagi pendidik dan tenaga kependidikan dengan mengisi link self-assessment 1 hari sebelumnya. Biasanya sore hari ya, sore hari nanti hasilnya akan direkap. Yang selanjutnya, yang kedua, membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Ayat 3, pakaian seragam dan atribut sekolah yang dikenakan dalam kondisi bersih. Ayat 4, wajib mengenakan masker, membawa masker cadangan dan hand sanitizer. Ayat 5, wajib membawa perlengkapan alat sholat pribadi dan alat tulis pribadi.
Ayat 6, jika menggunakan kendaraan umum, tetap menerapkan prinsip jaga jarak. Ayat 7, jika berkendaraan umum atau menggunakan motor, maka diwajibkan untuk memakai jaket atau sweater. Ayat 8, dari rumah langsung menuju ke sekolah dan tidak mampir-mampir. Ayat 9, pengantar dan penjemput berhenti di lokasi yang ditentukan dan di luar sekolah serta dilarang menunggu atau berkerumun selama mengantar atau menjemput. Pasal 2, memasuki lingkungan sekolah. Ayat 1, seluruh warga sekolah wajib menggunakan masker jenis 2 atau 3 layer. Ayat 2, seluruh warga sekolah wajib mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memasuki lingkungan sekolah. Ayat 3, oh ini ada yang kelewat ya. Melakukan screening suhu tubuh menggunakan termogan atau standing suhu. Selanjutnya, larangan masuk lingkungan sekolah bagi seluruh warga sekolah maupun tamu sekolah jika memiliki gejala demam, nyeri tenggorokan, batuk, pilek, sesak napas. Seluruh warga sekolah dengan suhu badan normal di bawah 37,3 derajat Celcius diperbolehkan masuk ke lingkungan sekolah. Ayat 7, warga sekolah dengan suhu badan di atas 37,3 derajat ditempatkan di ruang isolasi dan berkoordinasi dengan orang tua sekolah, orang tua atau keluarga. Setelah lolos screening, seluruh warga sekolah diwajibkan untuk mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Pada kondisi tertentu, jika terjadi hal-hal terkait pencegahan penularan COVID-19, maka wajib melaporkannya pada tim gugus COVID-19 sekolah. Ayat 10, memasukkan jaket atau sweater ke dalam tas khusus yang sudah dibawa siswa sebelum memasuki gedung sekolah. Pasal 3, kegiatan belajar mengajar. Sebelum masuk kelas, cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer yang telah disediakan. Peserta didik dan pendidik wajib memakai masker jenis 2 atau 3 layer. Peserta didik tidak perlu cium tangan pendidik, cukup ucapkan salam atau namaste-hand. Peserta didik menempati tempat duduk di kelas yang sudah diatur, satu kursi untuk satu orang, menjaga jarak duduk antar peserta didik minimal 1 sampai 1,5 meter. Jika terdapat peserta didik yang kurang atau tidak sehat, lebih baik diistirahatkan di UKS atau dipulangkan dan dicatat. Pendidik selalu mengingatkan perlunya melaksanakan protokol kesehatan dalam kegiatan pembelajaran. Selama pembelajaran, antar pendidik dan peserta didik, antara peserta didik dan peserta didik selalu menjaga jarak sesuai protokol kesehatan. Peserta didik atau pendidik tidak diperbolehkan saling meminjamkan alat tulis atau perlengkapan sekolah. Sebelum dan sesudah menggunakan alat dalam pembelajaran, senantiasa dibersihkan dengan hand sanitizer atau cuci tangan dengan sabun. Selama pembelajaran, pendidik selalu mengontrol kondisi kesehatan peserta didiknya. Saat istirahat, peserta didik makan dan minum tetap berada di dalam kelas. Pasal 4, kepulangan sekolah. Ayat 1, selesai jam pelajaran berakhir, peserta didik langsung meninggalkan sekolah dan pulang ke rumah masing-masing. Ayat 2, mengenakan masker. Ayat 3, jika menggunakan kendaraan umum tetap menerapkan prinsip jaga jarak. Ayat 4, sampai di rumah langsung ganti pakaian dan mandi. Ayat 5, wali kelas memastikan peserta didik pulang ke rumahnya masing-masing. Ya. Bab 2, seragam sekolah. Pasal 1, seragam putra ya. Hari Senin, baju putih lengkap dimasukkan dengan badge Avicenna, celana panjang abu-abu, ikat pinggang hitam, menggunakan kaos kaki warna putih menutupi mata kaki, dan sepatu warna hitam. Hari Selasa, kaos polo t-shirt Avicenna lengkap dengan badge sekolah Avicenna, celana panjang krem,
ikat pinggang hitam, mengenakan kaos kaki dan sepatu bebas, warna tidak mencolok. Hari Rabu, seragam pramuka lengkap, memakai kacu, kaos kaki berwarna hitam, ikat pinggang, dan sepatu hitam. Hari Kamis, baju batik Avicenna lengkap, dimasukkan dengan badge Avicenna, celana panjang abu-abu, ikat pinggang hitam, menggunakan kaos kaki menutupi mata kaki, dan sepatu bebas, warna tidak mencolok. Hari Jumat, baju batik nasional, celana panjang krem, ikat pinggang hitam, dan sepatu bebas, warna tidak mencolok. Ya. Mungkin untuk yang seragam putri, karena hampir sama ya, ini nanti saya lewatkan. Selanjutnya adalah bab 3, kedatangan dan ketidakhadiran. Pasal 1, kehadiran. Ayat 1, siswa wajib hadir di sekolah 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Ayat 2, siswa wajib mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Pasal 2, ketidakhadiran. Ayat 1, siswa yang tidak dapat hadir, orang tua wajib memberikan informasi melewati telepon atau alat komunikasi lain kepada wali kelas pada hari itu juga, dan atau membawa surat pemberitahuan dari orang tua atau wali pada hari selanjutnya pada saat masuk sekolah kembali. Ayat 2, siswa yang bermaksud izin untuk tidak masuk sekolah lebih dari 1 hari, orang tua atau wali harus mengajukan surat izin kepada kepala sekolah melalui wali kelas yang diberikan maksimal 1 hari sebelumnya dan harus mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah. Ayat 3, siswa yang tidak hadir karena sakit harus ada surat keterangan dari orang tua atau wali. Jika lebih dari 1 hari, maka harus membawa surat keterangan dari dokter. Ayat 4, siswa wajib memenuhi kehadiran minimal 90% dari hari efektif belajar. Kehadiran kurang dari 90% tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas, kecuali ketidakhadiran karena sakit, maka tidak dihitung. Bab 4, penampilan dan kerapihan. Pasal 1, siswa wajib berpenampilan rapi dan sopan. Pasal 2, siswa tidak diperbolehkan mewarnai rambut dan kuku, berkuku panjang, dan bertato. Pasal 3, siswa tidak diperkenankan memakai perhiasan yang berlebihan. Bagi siswa putra tidak diperkenankan memakai gelang, anting, dan kalung. Bagi siswa putri tidak diperkenankan memakai make up. Pasal 4, kerapihan rambut. Bagi siswa putra, rambut disisir rapi dan pendek. Rambut bagian depan tidak melebihi alis, bagian samping tidak menyentuh daun telinga, bagian belakang tidak menyentuh kerah baju. Ayat 2, bagi siswa putri, rambut disisir rapi, bagi yang berambut panjang untuk diikat. Pasal 5, siswa wajib bersepatu rapi, bagian belakang tidak diinjak, yang sesuai dan berkaos kaki panjang, tidak diperbolehkan memakai sepatu sandal, sepatu berhak tinggi, sepatu untuk pesta, atau sepatu santai. Bab 5, kebersihan lingkungan sekolah. Ya, ini ya hanya yang mungkin saya bacakan yang pasal 2 ya. Siswa tidak diperkenankan membawa alat atau barang yang tidak ada hubungannya dan tidak dibutuhkan dalam proses belajar, antara lain rokok, narkotika, minuman beralkohol, majalah, alat permainan, dan alat yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Pasal 3, siswa wajib menjaga keutuhan barang-barang milik sendiri dan tidak meninggalkannya di sekolah. Oke, mungkin ya yang lainnya saya lewatkan. Kita lanjutkan ke bab berikutnya. Bab 4, sopan santun. Bab 6, sopan santun dalam pergaulan. Pasal 1, ya, siswa mengucapkan salam dan bersikap sopan serta santun terhadap sesama siswa, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, karyawan, satpam, dan tamu, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Siswa menghargai ide dan pendapat serta hak orang lain. Pasal 3, siswa menyampaikan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain.
Pasal 4, siswa membiasakan diri mengucapkan tolong jika meminta bantuan dan terima kasih jika memperoleh jasa atau bantuan dari orang lain. Pasal 5, siswa berani mengakui kesalahan dan minta maaf jika melakukan kesalahan atau melanggar hak orang lain. Pasal 6, siswa wajib memperhatikan etika pergaulan dan menjaga kerukunan antar warga sekolah. Pasal 7, siswa tidak diperkenankan membentuk organisasi selain organisasi siswa intrasekolah atau OSIS, serta kegiatan ekstra lain, dan melakukan kegiatan-kegiatan di dalam atau di luar sekolah dengan menggunakan nama sekolah Avicenna. Pasal 8, siswa dilarang membuat keributan atau keonaran dengan sesama warga sekolah lain, dan warga lingkungan sekitar. Bab 7, pelanggaran berat dan sanksi. Pasal 1, pelanggaran berat. A. Pelanggaran berat kategori A. Ayat 1, membawa, memakai, atau mengedarkan narkoba. Ayat 2, membawa, memakai, atau mengedarkan miras. Ayat 3, melawan guru secara fisik ataupun verbal. Ayat 4, melanggar hukum dan norma kesusilaan. B. Pelanggaran berat kategori B. Ayat 1, membawa, memakai, atau mengedarkan rokok dan media pornografi. Ayat 2, terlibat tawuran dan tindak kekerasan lainnya. Ayat 3, melakukan pencurian atau pemalakan. Ayat 4, melakukan pelanggaran ringan berkali-kali atau lebih dari 3 kali. Pasal 2, sanksi. Pelanggaran berat kategori A, sesuai ketentuan pasal 1A, maka siswa langsung diberikan SP3 atau dikembalikan ke orang tua atau wali. Ayat 2, pelanggaran berat kategori B, sesuai ketentuan pasal 1B, maka dilakukan pemanggilan orang tua atau wali dan diberikan SP1 atau SP2, atau SP1 sampai SP2, membuat surat pernyataan dan skorsing 3 hari efektif KBM. Bab 8, lain-lain. Pasal 1, tata krama dan tata tertib kehidupan sosial sekolah ini mengikat siswa sejak berangkat dari sekolah sampai tiba di rumah kembali. Pasal 2, siswa tidak diperkenankan berpenampilan dan berperilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan budaya sekolah. Pasal 3, tata krama dan tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Pasal 4, hal-hal yang tidak tercantum dalam tata krama dan tata tertib ini akan diputuskan lebih lanjut melalui rapat Dewan Guru. Terima kasih. Mungkin itu yang tata krama dan tata tertib selama kegiatan belajar mengajar terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhail atas paparannya. Selanjutnya, mari bersama-sama kita saksikan video simulasi protokol kesehatan pembelajaran tatap muka terbatas.
Ini siapa? Bentar Pak ya. Indonesia, kamu sudah dijemput. Baik, Bu. Berikutnya, kami membuka sesi tanya jawab untuk 2 orang penanya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Untuk pertanyaan yang belum terjawab, silakan Bapak Ibu menghubungi wali kelas siswa masing-masing. Kepada Bapak Ibu yang bertanya, dipersilakan. Baik, kepada Bapak Rizal, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak Hadi, Pak Rio, Pak Suhaili, dan Bapak Ibu guru di SMA Avicenna, juga Bapak Ibu wali kelas atau kepada orang tua. Mungkin saya singkat saja. Saya dari orang tua Ananda Raffi yang saat ini duduk di kelas 12 terkait dengan rencana PTM yang akan dilaksanakan secara keluarga kami. Memang ini sangat menyambut baik karena kita sama-sama tahu kesulitan untuk mengikuti PJJ gitu ya. Banyak banget lah drama dan sebagainya. Nah, jadi mungkin yang saya ingin sampaikan adalah apakah memungkinkan di dalam waktu yang terbatas dengan PTMT terbatas ini, khusus untuk yang Ananda kelas 3 atau kelas 12 SMA ini, ada pengkhususan juga waktu untuk pembahasan soal-soal untuk persiapan menuju untuk seleksi masuk ke university atau ke universitas, seperti yang memang sudah dilakukan oleh anak-anak saat ini kan memang sudah mengikuti dengan bimbel-bimbel gitu ya. Nah, tetapi ada juga bagian beberapa bimbel yang memang belum melakukan PTM tetapi masih secara online. Nah, ini agak-agak kesulitan. Tentu mohon maaf bukan bermaksud untuk membuka salah satu kelemahan dan kesulitan dari anak saya pribadi, sangat sulit untuk bisa mengikuti PJJ gitu ya. Jadi saya berharap apakah memang itu nanti, kalau tadi kan disampaikan adalah materi-materi wajib di masing-masing jurusan, akan tetapi mungkin bisa juga dimasukkan materi-materi untuk soal-soal yang nanti akan dihadapi di dalam seleksi yang saya pikir waktunya kan memang sudah tidak lama lagi ya, sangat pendek sekali. Mungkin itu yang ingin disampaikan dan kemungkinannya apakah ada rencana seperti itu atau memang ada agendanya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Rizal.
Mungkin langsung dijawab oleh Bapak Hadi. Kepada Pak Hadi dipersilakan. Baik. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, ini ada beberapa chat karena belum cukup banyak yang bertanya. Saya sebisa mungkin menjawab. Ini belum bisa jawab, tapi sudah ada yang masuk dari Pak Rizal. Pak Rizal, terima kasih sebelumnya. Atau Ayah Raffi ya, kelas 12. Nah, untuk saya sampaikan tadi, memang kita ikut perwal ya, Peraturan Wali Kota Depok yang saat ini masih memperbolehkan hanya 2 hari dalam 1 minggu. Bahkan dibatasi dalam 1 hari kedatangan ke sekolah itu hanya 2 jam atau 120 menit. Nah, tadi di awal sekali saya sampaikan sebenarnya di perwal itu hanya mengatur TK, SD, SMP, tidak SMA. Karena SMA menurut perundangan pemerintah daerah afiliasinya ke dinas provinsi. Nah, sedangkan untuk COVID itu kita tunduknya ke pemerintah daerah Kota Depok gitu ya. Nah, jadi kami kemarin membuat kesepakatan dengan komite kalau 2 jam saja kayaknya sekitar 1 pelajaran. Jadi anak-anak capek di jalan gitu ya, datang ke sekolah kemudian pulang lagi. Makanya kita minta kesepakatan kita tambah menjadi 2 jam 40 menit. Nah, untuk 1 bulan pertama ini kita coba mata pelajaran khas jurusan atau mata pelajaran wajib UTBK. Nanti kalau memang 1 bulan kedua itu sudah ada regulasi yang baru yang sudah semakin lenggang, maka tidak menutup kemungkinan materi-materi yang tadi disampaikan oleh Ayah Raffi bisa kami lakukan. Tapi selama ini sudah kami lakukan melalui PJJ. Juga sudah ada layanan kerjasama yang kita kerjasama dengan NF yang saat itu sudah kita share ke wali kelas untuk mendapatkan respon ke orang tua kelas 12 IPA maupun IPS, dan juga layanan persiapan UTBK yang dilakukan oleh guru dalam gitu ya. Kemudian itu mungkin dari orang tua Raffi yang bisa saya jawab. Kemudian di sini ada pintu masuk, tadi sudah beberapa kali saya sampaikan juga, saya jawab. Bapak Ibu, memang untuk aksesibilitas kita prioritas masuk pintu SMA, tapi karena pertimbangan A sampai Z gitu ya, ada yang SD adiknya juga di SD atau adiknya juga di SMP, maka boleh saja masuk melalui pintu SD SMP dengan mengikuti protokol kesehatan atau SOP yang ada di gerbang SD SMP. Jadi cuci tangan, cek suhu tubuhnya dari SD SMP, tidak dari pintu SD SMP lewat begitu saja cuci tangan dan subuh di SMA, tidak. Tapi cek suhu tubuh dan cuci tangan di SD SMP dan masuk ke gedung SMA langsung ke kelas. Kemudian kalau dengan ojol tadi juga sudah saya sampaikan menggunakan jaket atau sweater, tapi anak-anak kita harapkan membawa tas untuk buku dan juga kantong kecil gitu ya, atau tas kecil. Jadi sweater atau jaketnya dimasukkan ke wadah yang kecil, baru dimasukkan ke tas tersebut. Itu. Kemudian kalau waktu belajarnya, nah kami coba buat efektif dan efisien mungkin. Untuk PTMT 1 jam pelajarannya 40 menit. Nah, karena ada jeda 50 menit, maka waktu saat PJJ-nya itu 35 menit gitu ya, dengan konsekuensi kepulangannya sama seperti yang sebelumnya. Itu kemarin juga sudah kami sampaikan pertimbangannya ke komite. Kalau memang ada masukan lain silahkan, nanti sambil kita evaluasi berjalan. Mungkin itu Bu Ana, ini masih ada orang tua lain yang raise hand, silahkan. Terima kasih banyak Pak Hadi atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Syahrir Rizky. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya lebih ke detail ya untuk pertanyaan saya itu, apakah nanti di saat PTM itu sudah ada pendelegasian Satgas COVID, terutama anak-anak yang ingin ke toilet, kita kan tahu anak-anak sekarang itu suka kita ajari mereka untuk tidak ceroboh dalam menggunakan masker. Nah itu kan di area aula dari sekolah itu kan harusnya ada satgas khusus, mungkin security ya, yang ditugaskan sebagai satgas COVID untuk memberi teguran atau apapun. Lalu dari beberapa tadi yang disampaikan itu, apakah ada hukuman bagi yang melanggar? Itu tidak disebutkan tuh dalam hal itu, karena
menurut saya itu sangat penting ya, karena kondisi saat ini kita ajarkan anak-anak itu untuk lebih bertanggung jawab. Karena hal yang saat ini kita hadapi bersama itu terkait dengan nyawa manusia, nyawa orang tua yang ada di rumah. Karena kalau saya lihat di jalan-jalan itu banyak anak-anak itu yang pakai masker di dagu atau apa. Nah, di sekolah lah saat kita mentertibkan anak-anak. Dalam hal ini kan saat ini orang tua daripada anak-anak itu kan mungkin sudah hampir 50-an ke atas kan. Itu kan resikonya sangat besar. Ya. Yang kedua, jam penjemputan tadi saya lihat 50 menit ya. Kalau untuk 50 menit itu kan mungkin ada beberapa orang tuh anak-anak itu bisa mencapai sebelum dari 50 menit. Cuman saya lebih condong kepada setelah dia sampai di rumah itu harusnya diinfokan kepada anak-anak untuk segera mandi. Karena dulu seingat kita dulu COVID itu kan setelah pulang dari kantor mereka harus melepas sepatu di luar atau segala macam. Nah, itu kan ada waktu di situ tuh. Selain dari perjalanan pulang dari sekolah ke rumah dan sampai rumah juga dia hanya harus melakukan aktivitas mandi, bersih-bersih di rumah sebelum dia melakukan PJJ. Nah, itu apakah waktu itu bisa difleksibel? Jadi misalkan dia ternyata terlambat 20 menit atau 10 menit untuk persiapan-persiapan PJJ. Lalu untuk di sekolah ini kenapa kita tidak, kalau boleh ini masukan ya Pak dan Ibu, kenapa kita tidak melakukan aplikasi Peduli Lindungi ya? Karena menurut saya Peduli Lindungi itu waktu kita masuk sekolah mereka harus scan barcode itu penting. Kenapa? Di situ kita bisa ketahui daftar hitam. Bukannya kita, karena ini kan banyak bukan anak-anak yang kena rata-rata, tapi orang tua yang bisa saja terpapar. Tapi anak-anak itu membawa bibit itu yang kemungkinan memaparkan kepada orang lain tanpa gejala. Nah, di saat dia pulang ke rumah, disitulah bisa memaparkan kepada orang-orang yang di rumah yang punya imun yang kurang baik. Itu aja sih pertanyaan saya. Sama tadi ada pertanyaan yang bagus tadi dari orang tua itu. Sebentar, saya lihat dulu. Apakah kalau anak-anak tidak ikut PTM atau dia PJJ saja dianggap tidak hadir? Itu juga pertanyaan yang sama dari saya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Syahril atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh. Halo. Terima kasih Pak sebelumnya atas pertanyaannya. Ini cukup detail nih Pak. Detailnya cukup banyak. Ada 5 ya Pak. Ada 5 poin. Yang pertama, Satgas COVID kita sudah melakukan pembentukan Satgas COVID Pak. Jadi di sekolah ada 2. Ada Satgas COVID lokal. Lokal itu wilayah sekolah Cinere membawahi SD, SMP, SMA. Kebetulan saya ketua Satgasnya. Kemudian ada Satgas COVID unit. Unit itu maksudnya khusus SMA sendiri, SD sendiri, SMP sendiri. Nah, untuk mengatur, misalnya tadi di toilet sudah kita berikan edukasi 2 orang kalau dilihat misalnya agak penuh maka tunggu di luar. Nah, yang bertugas di Satgas COVID nanti dalam keseharian adalah guru piketnya Pak. Nah, kami juga coba sedang membuat kayak semacam tanda, misalkan walaupun ini masih diproses agar si piket juga bukan cuma piket KBM, tapi juga dia bisa kontrol pelaksanaan protokol kesehatan ketika berada di sekolah. Kemudian yang kedua, untuk hukuman kita sifatnya edukasi dulu nih Pak. Jadi ketika datang pertama, besok ini kan perdana ya Bapak Ibu hari Senin itu. Maka ada 2 hal yang perlu kami cermati bersama. Pertama, protokol kesehatannya. Yang kedua adalah respon dari siswa. Kalau protokol kesehatan, insya Allah kita terus berikan arahan. Maka tadi saya bilang ketika ANBK itu kami evaluasi, wah ini banyak siswa berkerumun. Sehingga kami turunkan kursi-kursi, karena kursinya kan hanya setengah kelas. Setengahnya lagi kami turunkan di koridor. Jadi selagi mereka menunggu jemputan, entah dijemput orang tua ataupun ojol, mereka tidak berkerumun, tapi duduk di kursi yang sudah ditempatkan di koridor dan sudah berjarak, gitu ya. Kemudian untuk jeda 50 menit, harapannya itu jeda selama pulangan dan berberes. Ada siswa yang rumahnya dekat, mungkin 50 menit cukup, gitu ya. Cukup dia nunggu ojolnya, dijemput sampai rumah, ganti pakaian, mandi. Tapi bagi yang
jauh, atau tadi siswa juga pagi ada yang bertanya, bagaimana kalau tiba-tiba hujan atau ada accident gitu ya, ada truk terguling, saya nggak nyampe 50 menit Pak lebih. Maka ya kita fleksibel, gitu. Kita fleksibel. Yang terpenting saya bilang siswanya konfirmasi ke wali kelas dan guru yang mengajar. Gitu. Jadi segala sesuatunya kalau dikomunikasikan insya Allah akan ada solusi gitu ya. Kemudian yang keempat, aplikasi Peduli Lindungi, kami punya sendiri nih Pak self assessment-nya. Jadi nanti ada tautan, itu lebih bisa di kami lebih private, maksudnya kami bisa lihat track record-nya dari suster sekolah gitu. Jadi misalkan ada pertanyaannya, apakah Anda sekarang merasa sakit tenggorokan, demam, spesifik pertanyaannya gitu Pak, tidak pertanyaan umum. Apakah beberapa hari kemarin Anda berkunjung ke luar kota misalnya gitu. Nah itu diisi, selama ini sih sudah kami berlakukan ke guru gitu ya. Nah kalau nanti ada feedbacknya dari aplikasi tersebut, link tersebut resikonya ringan, sedang, rendah, itu direkap, di-share oleh wali kelas ke orang tua dan ke siswa. Kalau dia resikonya besar, maka kita arahkan tidak hadir ke sekolah. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir, kalau dia didaftarkannya PTMT, dapat izin dari orang tua gitu ya. Tapi saat itu dia nggak hadir, ikutnya PJJ, apakah itu dianggapnya alfa atau masuk? Kita anggap masuk, Pak, karena dia tetap hadir di sekolah, tetapi dengan konfirmasi dan tidak terlalu sering. Karena kalau misalnya terlalu sering, bisa saja ada asumsi, oh ini karena kesiangan terus, kita akhirnya dia nggak berangkat ke sekolah, kita PJJ. Jadi yang penting konfirmasi. Saya bilang tadi ke siswa kok, tadi pagi saya sudah sampaikan, yang konfirmasi bukan siswa, bukan kamu, tapi orang tua, agar orang tua juga tahu bahwa ini anaknya memang ada kendala atau sakit perut atau ada yang datang bulan gitu ya, siklus bulanan gitu ya, sehingga bisa sama-sama mengomunikasikan solusi selanjutnya. Itu mungkin Pak dari 5 hal yang tadi dipertanyakan. Cukup ya Pak? Cukup jelas, terima kasih Pak. Terima kasih. Boleh saya bertanya Pak, satu pertanyaan? Silakan. Halo. Pak. Silakan Pak. Ya, saya dengan Pak Richard, saya dari orang tua dari Jacqueline kelas IPS 2 kelas 10. Yang saya mau tanyakan begini, apakah sekolah sudah melakukan namanya SOP emergency plan? Ini perlu sekali, kenapa? Gini, masalahnya kalau kita sebenarnya tidak menghendaki terjadi ya. Kalau misalkan terjadi sesuatu, ada siswa yang mungkin terpapar tiba-tiba, nah kemungkinan kemudian orang tuanya mungkin rumahnya jauh ya, dan dia tidak memiliki kendaraan pribadi. Nah, apakah itu bisa difasilitasi oleh sekolah? Mungkin sekolah memiliki kendaraan dinas atau apa ya, untuk itu salah satu contoh aja gitu loh ya. Atau juga mungkin di sekolah sudah mempersiapkan misalkan masker, mungkin siswa tidak membawa masker. Nah ini hal-hal detail, yang hal-hal kecil itu juga mungkin harus diperhatikan. Ini masuk dalam, maksud saya itu saya memberikan juga masukan, mungkin sekolah juga harus memperhatikan SOP emergency plan-nya, kayak misalkan kayak semacam business relationship continuous ya, itu kalau kayak di perusahaan-perusahaan kan tuh ada. Nah itu juga harus diadakan, atau misalkan mungkin sekolah juga mempersiapkan APD misalkan ya kan, untuk kalau ada terjadi sesuatu di situ sekolah, mungkin anaknya kita kan nggak tahu terjadi sesuatu, anaknya mungkin batuk, muntah atau apa, nah itu harus dipersiapkan juga gitu loh. Itu harus diperhatikan hal detail seperti oleh pihak sekolah. Jadi sekolah juga harus melakukan SOP namanya emergency plan. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak atas masukannya. Alhamdulillah kami nih Pak sudah tadi juga di awal kami sampaikan, untuk masker kita juga memperhatikan hal-hal yang detail seperti itu. Jadi untuk masker kami sediakan masker cadangan yang disediakan di ruang UKS. Kemudian ada ruangan yang memang dikhususkan jika ada siswa yang tiba-tiba paginya ada masalah, suhunya normal, kemudian dia mengalami kurang enak badan, ada 2 ruangan gitu Pak. Jadi ada ruang UKS, ada ruang isolasi. Nah,
ketika ada gejala tersebut, maka suster sekolah yang akan menangani, Satgas, tim Satgas menghubungi suster sekolah, dilihat kalau dia hanya pusing, maka dimasukkan ke UKS. Kalau misalkan ada gejala lain, atau ketika tadi pusing di UKS, kemudian beberapa waktu yang cepat ada gejala lain, seperti demam dan sakit tenggorokan atau batuk, maka dimasukkan ke ruang isolasi. Dan di ruang isolasi itu sudah tersedia 2 hazmat atau 2 APD, Pak. Jadi untuk penanganan ke siswa, sebenarnya di ruang ini bukan cuma untuk siswa ya, tapi untuk seluruh warga sekolah, untuk guru maupun karyawan, itu nanti suster pakai APD, kemudian nanti diarahkan. Hanya saja kalau siswa, Pak, karena tadi untuk antar jemput kita tiadakan sementara dari koperasi sekolah. Nah, ketika nanti ada kasus misalkan dia sakit demam dan ada dampak lain, maka wali kelas yang akan menghubungi orang tua, karena kami ada kekhawatiran juga salah langkah kalau nggak tahu nih langsung dibawa kemana kalau penyediaan mobilnya gitu ya. Tapi kami konfirmasi ke orang tua, ini mau dijemput, yang jemput siapa, bagaimana teknisnya, biar tidak ada kesalahan, tapi berdasarkan persetujuan bersama gitu ya antara orang tua dengan sekolah. Jangan pula jadi tadi merasa seolah-olah informasinya terlalu mendadak dan mengagetkan orang tua gitu ya. Kalau misalnya tiba-tiba harus ini sudah ternyata kami bawa ke rumah sakit, nah kami nggak mau kesalahan. Kalau ada case, insya Allah akan dikomunikasikan. Nah untuk hal detail yang tadi disebutkan oleh Bapak, SOP emergency plan-nya, insya Allah sudah kami siapkan. Juga tadi ada pertanyaan di chat tentang accessibility-nya. Saya sudah sampaikan juga, kita kerjasama dengan, sudah MOU dengan Puskesmas. Nah, jadi nanti teknisnya adalah Puskesmas. Saya pun sama Bapak Ibu bertanya ke Puskesmas bagaimana nih cara tracing-nya. Kalau misalkan ada, ya Puskesmas menjawab nanti kami sampaikan Pak ketika ada kesempatan datang ke sekolah. Sampai sekarang kami masih menunggu, sebenarnya masih menunggu dari Puskesmas untuk penjelasan lebih lanjut. Tapi insya Allah yang penting MOU sudah ada, jadi kami bisa langsung komunikasi ke Puskesmas. Nah, terus ini ada tambahan lagi dari Pak Irfan ya. Untuk laptop opsional Pak, bisa dibawa, bisa tidak gitu ya. Jadi kalau yang ikut PJJ kan pasti bawa laptop, tapi dengan laptop di rumah. Tapi kalau untuk PTMT itu kami berikan keleluasaan. Saya juga sering bilang ke Bapak Ibu gurunya. Saya bilang angkatan saya nih, angkatan Bapak Ibu gurunya terbiasa megang pulpen gitu. Apa-apa mau konsep aja nggak bisa langsung di laptop. Konsep itu langsung di kertas dulu, baru buat laptop. Nah, tapi ketika kerja itu nyaris nggak kepake gitu ya. Tiap hari di sekolah itu dengan pulpen, pas kerja semuanya di laptop. Apalagi generasi yang sekarang nih saya bilang. Jadi mereka memang semuanya kerjanya di laptop. Bagaimana caranya pembiasaan di laptop. Tapi kalau memang memberatkan, misalkan ada beberapa anak yang nyaman atau mempermudah dengan kertas, ya kami tidak membatasi. Yang jelas di kelas kita fasilitasi semuanya. Gitu Pak. Jadi tidak diwajibkan mereka membawa laptop, tapi cukup dengan buku dan buku pelajaran itu pun sudah cukup gitu ya. Baik Bapak Hadi. Oh ya, untuk kekuatan WiFi-nya kita juga sudah coba evaluasi nih Bapak Ibu. Jadi kemarin kita kan akan tahu ini bermasalah atau tidak ketika nanti berjalan selama minimal 1 minggu sampai 2 minggu ke depan. Ketika bermasalah, saya pasti akan mengajukan entah itu bisa 2 hal, penambahan bandwidth-nya ya, penambahan kapasitas WiFi-nya atau mengganti vendor WiFi, mengganti vendor ya, ISP-nya. Jadi ada 2 hal langkah yang akan kami lakukan. Tools-nya sudah kami siapkan Bapak Ibu. Webcam, tripod, kemudian audionya, segala macam, tablet sudah, proyektornya. Nah, untuk jaringan, ini kan kerjasama dengan vendor. Jadi ada 2 hal. Kalau misalnya nanti 2 minggu ini bermasalah, ya kalau nggak kita minta penambahan kapasitas atau kita ganti vendor. Itu barangkali Bapak Ibu. Baik, terima kasih banyak Pak Hadi atas jawabannya. Mungkin nanti bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya atau pertanyaannya masih belum sempat dijawab, bisa nanti menghubungi Bapak Ibu wali kelas siswa masing-masing yang insya Allah akan membantu untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua. Mungkin demikianlah seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan membacakan lafaz hamdalah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mohon maaf Bapak Ibu, bukan bermaksud membatasi karena memang juga kita siap-siap sholat Jumat yang Bapak-Bapak, tapi insya Allah kalau ada pertanyaan dari para orang tua bisa disampaikan oleh wali kelas, nanti dijawab langsung, tapi kalaupun nanti mungkin ada kesulitan dari wali kelas, insya Allah akan saya bantu jawab, nanti langsung dikomunikasikan melalui wali kelas masing-masing. Mudah-mudahan karena ini hal baru gitu ya, pasti saya butuh gitu, kami butuh di sekolah juga sinergi dari orang tua di rumah memberikan sumbang saran, masukan selama 2 minggu ke depan apa yang kira-kira perlu diperbaiki oleh sekolah gitu agar semua layanan kita juga bisa maksimal. Itu saja. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu dan mohon maaf. Baik. Saya selaku pembawa acara mewakili seluruh panitia yang bertugas, mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyelenggaraan acara ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif Bapak Ibu semua. Selamat melanjutkan aktivitas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.